Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan bahas buku Petik Jilid 6G dengan tema kepemimpinan. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silakan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku petiknya yaitu di halaman 69. Di halaman 69 ini ada latihan subtema 2 paket yang pertama mulai dari muatan PPKN. 1. Perhatikan tindakan-tindakan berikut. Kemudian penerapan sila keempat Pancasila ditunjukkan oleh tindakan nomor B. Maaf, maksud saya D, yaitu 2 dan 4. 2. Mendengarkan teman yang sedang berpendapat. Dan 4. Meminta izin sebelum menyampaikan pendapat. Amatilah gambar berikut. Kamu mau coba undi-undi atau kue lapis? Tindakan yang sebaiknya dilakukan anak tersebut adalah B. Menerima tawaran ibu karena menyukai makanan tradisional. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila tersebut mengandung nilai persatuan yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Contoh tindakan yang menerapkan makna dari sila tersebut adalah yang B. Menyanyikan lagu daerah lain dengan rasa bangga. Musyawarah nomor 4 dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama. Setiap peserta musyawarah memiliki hak dan kewajiban yang sama. A. Tulislah 2 hak peserta musyawarah. Yang pertama menyatakan pendapat, yang kedua pendapatnya dihargai. B. Tulislah 2 kewajiban peserta musyawarah. 1. Menghargai pendapat. 2. Melaksanakan keputusan musyawarah. Amatilah peristiwa yang terjadi pada gambar berikut. A. Apa saja sila Pancasila yang tercermin dalam peristiwa pada gambar? Jawabnya sila ke-3 dan ke-4. B. Bagaimana sebaiknya sikap kita jika tidak setuju dengan usul teman saat peristiwa tersebut terjadi? Jelaskan. Jawabannya tetap menghargai usul teman karena semua peserta berhak menyatakan pendapat. C. Jika usul yang dipilih tidak sesuai dengan keinginanmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jelaskan. Jawabnya melaksanakan keputusan diskusi dengan bertanggung jawab. Muatan bahasa Indonesia nomor 1. Kutipan pidato tersebut merupakan bagian dari B. Inti pidato. Nomor 2. Tema yang disampaikan pada kutipan pidato tersebut adalah yang B. Ajakan untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Nomor 3. Tulislah bagian penutup yang sesuai untuk kutipan pidato tersebut. Jawabannya panjang adik-adik, silakan stop dulu videonya lalu disalin. Jawabannya adalah jadi kita harus selalu memperhatikan kandungan gizi dalam makanan yang kita konsumsi. Sekian pidato dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 4, bagian teks pidato yang berisi pemaparan topik yang akan disampaikan kepada audiensi adalah jawabnya pendahuluan. Nomor 5, tulislah langkah-langkah dalam menuliskan teks pidato. Nomor 1, menentukan tujuan pidato. 2, mengamati pendengar. 3, memilih topik. 4, membuat kerangka pidato. Dan 5, menguraikan kerangka pidato. Muatan SBDP nomor 1, sebuah gerakan dalam tari tradisional tetap digunakan meskipun tidak memiliki makna. Gerakan itu tetap digunakan karena indah dan memiliki nilai estetis. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan, jawabnya A. Murni. 2. Tari ini berasal dari Bali. Tari ini merupakan perpaduan yang harmonis antara vokal dan gerakan. Properti yang digunakan antara lain adalah kipas Prada. Tarian yang dimaksud adalah tari, jawabnya B. Janger. Nomor 3, tari Babangan Cakil menceritakan tentang, jawabnya adalah perang seorang kesatria Pandawa melawan Cakil atau raksasa.
Nomor 4, mengapa gerak tata busana, tata rias panggung, iringan tari, dan properti sangat penting dalam sebuah pertunjukan tari? Jawabnya adalah agar tercipta keharmonisan dalam tari. Nomor 5, apa saja pengiring yang biasanya digunakan dalam tari Jangar? Jawabnya adalah satu pasang kendang, kekrumpungan, kajar, gong palu, kelanang, suling, dan ceng-ceng ricik. Muatan IPA. Muatan IPA, perhatikan kegiatan-kegiatan berikut ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kegiatan yang menunjukkan cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas adalah ditunjukkan oleh nomor, jawabnya B, 1, 4, dan 5. 1. Menggunakan pakaian yang berbahan katun. 4. Mencuci muka. 5. Mengonsumsi makanan bergizi. Nomor 2, aktivitas kelenjar keringat yang meningkat pada masa pubertas menyebabkan timbulnya bau badan. Selain itu, keringat dapat menyebabkan kulit menjadi lembab sehingga rentan ditumbuhi jamur. Cara yang tepat untuk mencegah hal tersebut adalah, jawabnya C, mandi dan keramas dengan teratur. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Zat gizi yang terkandung dalam bahan makanan yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah, jawabnya karbohidrat. 4, tulislah manfaat yang dapat kita rasakan jika kita melakukan olahraga secara teratur. Jawabnya adalah menguatkan tulang dan otot dan memperlancar peredaran darah. Nomor 5, ketika mengalami menstruasi, remaja perempuan dianjurkan untuk menggunakan pembalut yang lembut. Selain itu, remaja perempuan juga harus mengganti pembalut tersebut ketika sudah terasa lembab. Mengapa hal tersebut dilakukan? Jelaskan. Jawabannya adalah untuk mencegah timbulnya jamur dan bakteri. Muatan IPS nomor 1, pembentukan masyarakat sosial budaya ASEAN bertujuan untuk B, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ASEAN. Nomor 2, kegiatan tersebut merupakan wujud kerjasama ASEAN di bidang, jawabnya adalah B, budaya. Nomor 3, pesta olahraga yang diikuti oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara disebut SEA Games. Nomor 4, jelaskan manfaat dibentuknya AHA Center, jawabnya sebagai pusat koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan. Nomor 5, apa tujuan diadakan kerjasama budaya di ASEAN? Jawabnya adalah agar saling mengenal budaya negara-negara ASEAN. Itulah tadi latihan subtema 2 paket yang pertama. Kita lanjutkan dengan latihan sub 2 paket yang kedua di halaman 73. Muatan PPKN nomor 1, kita harus mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dengan mendahulukan kepentingan umum, kita sudah menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Contoh tindakan yang mendahulukan kepentingan umum adalah, jawabnya A, menyeberang jalan di jembatan penyeberangan. Nomor 2, amatilah gambar berikut. Tindakan yang sebaiknya dilakukan apabila mengikuti kegiatan tersebut adalah, jawabnya D, mengantre dengan tertib. Perhatikan tindakan-tindakan berikut ada nomor 1, 2, 3, dan nomor 4. Nilai persatuan tercermin dari tindakan yang ditunjukkan oleh nomor, jawabnya C, 2, dan 3. Nomor 2, menyanyikan lagu daerah lain dengan benar. Dan nomor 3 yaitu mengikuti pelajaran bahasa daerah di kelas dengan tekun. Nomor 4, amatilah peristiwa yang terjadi pada gambar berikut. A, apakah tindakan anak-anak pada gambar menunjukkan rasa cinta tanah air? Jelaskan alasanmu. Jawabannya ya, bergotong royong membuat lingkungan jadi bersih. B, apa manfaat tindakan tersebut bagi lingkungan sekitar? Jawabnya adalah lingkungan menjadi bersih, sehat, dan asri. Nomor 5, sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak menghasilkan keputusan bersama, cara yang dapat dilakukan adalah voting. A, tulislah 2 contoh masalah yang dapat diselesaikan melalui musyawarah. Yang pertama, jawabnya adalah menentukan ketua kelas. Yang kedua, menentukan tujuan wisata. Lanjut nomor 5B. Menurutmu apa kelebihan musyawarah dibandingkan voting? Jawabnya adalah musyawarah menghasilkan keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Bahasa Indonesia nomor 1, perhatikan bagian-bagian pidato berikut ini. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Bagian pidato yang terdapat pada isi pidato ditunjukkan oleh nomor, jawabnya A, 1 dan 2. 1, tujuan pidato, dan 2, kalimat ajakan.
Nomor 2, perhatikan kutipan teks pidato berikut. Silakan dibaca sendiri adik-adik. Bagian pidato yang ditunjukkan oleh kutipan teks tersebut di atas adalah A. Penutup. Nomor 3, sebelum menuliskan teks pidato, kita harus membuat kerangka pidato. Kerangka pidato terdiri dari jawabnya adalah salam pembuka, pendahuluan, inti pidato, penutup, dan salam penutup. Nomor 4, tulislah unsur-unsur utama yang terdapat pada teks pidato beserta penjelasannya. Jawabannya yang A, pembuka, terdiri atas salam pembuka. Yang B, isi pidato berisi topik permasalahan. Yang C, penutup berisi rangkuman pidato. Nomor 5, tulislah hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan teks pidato. Jawabannya adalah disampaikan secara runtut, durasi pidato tidak terlalu lama, dan menggunakan bahasa yang lugas. Muatan SPDP nomor 1, tari ini berasal dari Jawa Tengah. Dalam tarian ini dikisahkan ada dua kubu yang sedang berperang, yaitu para ksatria dan raksasa. Tari yang dimaksud adalah tari, jawabnya B, Bambangan Cakil, bukan Jepen. Jadi ganti adik-adik. Nomor 2, tari ini berasal dari NTT. Tari ini menggunakan beberapa buah properti, yaitu tameng dan pecut. Tari yang dimaksud adalah tari, jawabnya A, Caci. Nomor 3, mengapa sebuah tarian tradisional memerlukan busana yang baik? Jawabnya untuk memperkenalkan karakter tokoh dalam penyajian tari. Nomor 4, saat ini kapan saja biasanya tarian piring ditampilkan? Jawabnya adalah saat menyambut tamu, kehormatan, dan pembukaan upacara adat. Nomor 5, tulislah 3 contoh dari tari berpasangan. Jawabnya tari Serampang 12, tari piring, dan tari Bambangan Cakil. IPA nomor 1, setelah masuki masa pubertas, Intan merasakan banyak sekali perubahan pada dirinya. Pinggulnya mulai melebar, dadanya membesar, dan mengalami menstruasi. Tidak hanya itu, wajah Intan kini juga mulai ditumbuh jerawat. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab timbulnya jerawat adalah C, kebiasaan berolahraga dan mengonsumsi makan bergizi seimbang. Nomor 2, kita harus mengurangi konsumsi makanan siap saji. Hal ini dikarenakan makanan tersebut banyak mengandung, jawabnya A, gula. C, pada masa pubertas para remaja harus menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Selain itu, para remaja juga harus mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Fungsi air putih bagi tubuh adalah untuk, jawabnya, memperlancar metabolisme. Nomor 4, kita tidak boleh menggunakan handuk yang sama secara bergantian dengan orang lain. Menurutmu mengapa kita tidak boleh melakukan hal tersebut? Jawabnya adalah untuk mencegah perpindahan kotoran dan jamur ke kulit kita. Nomor 5, tuliskan alasan kita disarankan untuk menggunakan pakaian yang bersih dan dapat menyerap keringat. Jawabnya untuk mencegah timbulnya atau tumbuhnya jamur dan mencegah bau badan. IPS nomor 1, perhatikan gambar berikut. Kegiatan di atas bertujuan untuk, jawabnya B, mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat ASEAN. Nomor 2, AHA Center berpusat di kota, jawabnya A, Jakarta. Nomor 3, apa saja program kerja yang dilakukan oleh AHA Center? Jelaskan, jawabnya memonitor bencana dan tanggap terhadap bencana. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 76. Nomor 4, jelaskan peran Indonesia dalam pertemuan Menteri-Menteri Kesehatan ASEAN. Jawabnya adalah aktif dalam diskusi meningkatkan kualitas kesehatan produk penduduk dan keamanan pangan, kemudian gaya hidup sehat. Dan yang terakhir nomor 5, tulislah 3 bentuk kerjasama budaya ASEAN yang diselenggarakan di Indonesia, yaitu mengundang negara-negara ASEAN untuk mempelajari budaya Indonesia, kemudian menjadi tuan rumah SEA Games, dan satu lagi adalah Festival Budaya ASEAN. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik jilid 6G dengan tema kepemimpinan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.